Dingin seolah tidak mengenalnya. Bab 778. Setelah tiba di negara A dan menemukan Abang Hansel, dapat dikatakan bahwa Presiden tidak ketinggalan setiap kali dia muncul di TV. Hari ini di forum ini, dia takut dia lupa dan membuat memo tetapi tidak menyangka akan melewatkannya. Dia kesal menepuk kepalanya dan dengan cepat menyalakan TV. Standar TV-nya selalu adalah Central News Channel. Segera setelah TV dinyalakan, stasiun TV menyiarkan forum ekonomi. Kamera sedang menyoroti Abang Hansel dan para pemimpin negara tertentu. Abang Hansel masih mengenakan jas hitam yang sering dikenakan, dengan kemeja putih dan dasi hitam. Terlihat lebih tenang dan terkendali dari biasanya. Sama seperti Orila menatap Abang Hansel. Kamera tiba-tiba menyoroti segalanya dan beralih ke perspektif konferensi. Bahkan di antara begitu banyak pemimpin nasional, meskipun semua orang mengenakan jas, Orila bisa langsung melihat Abang Hansel pada pandangan pertama. Bisa melihat Abang Hanselnya bukan karena Abang Hansel mempunyai tinggi badan yang tinggi daripada orang biasa, tetapi karena dia yang paling muda di antara semua pemimpin negara lainnya. Belum umur 30 tahun, sudah menjabat sebagai presiden. Dia satu-satunya di seluruh negara. Abang Hanselnya tidak hanya terlihat tampan, tetapi juga sangat pintar. Wanita yang ingin menikahi Abang Hanselnya diperkirakan sekitar beberapa putaran di sekitar kota Atmajaya banyaknya. Ini bukan perkiraan. Orila melihat secara online di internet 2 hari yang lalu, pria yang paling ingin dinikahi oleh seluruh wanita di dunia. Jumlah pemilih presiden jauh di depan, dan kandidat lain tidak dapat membandingkan dengannya. Abang Hansel, begitu banyak orang yang memikirkannya. Tapi apa pendapat Abang Hansel? Tidak peduli apa yang dipikirkan, Abang Hansel dapat mengambil waktu untuk memberikan kembali informasi selama pertemuan yang begitu penting. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Panggilan dari Lyota. Orila langsung mengangkatnya, mendengar suara yang bersemangat dari Lyota. Orila, aku sedang berada di bawah rumahmu. Kamu cepat turun. Orila memandang Abang Hansel di TV. Di mana waktu untuk turun? Lyota, kamu naiklah. Aku tidak ada waktu kosong untuk ke bawah. Orila, aku kasih tahu ya, kamu harus turun, kata Lyota. Memangnya kenapa? Tanya Orila. Karena kakak Panesa mengundang kita untuk makan, jawab Lyota. Kalau begitu tidak usah, aku baru saja makan. Sejujurnya Orila sama sekali tidak ingin melihat tunangan Abang Hansel. Kemarin tidak sengaja bertemu saat makan, itu benar-benar sebuah kecelakaan. Orila, kakak Panesa benar-benar mengundang kita. Dia juga benar-benar melihat kita sebagai saudara perempuan. Jika kamu tidak datang, dia pasti akan sedih, jawab Lyota. Kalau begitu katakan padanya bahwa kamu tidak bisa menghubungiku. Orila tidak pernah menjadi orang bodoh yang peduli dengan perasaan orang lain dan berduka. Orila, kakak Panesa sangat susah mengajakmu keluar. Kamu hargai dia sedikit. Suara Panesa terdengar, membuat Orila merasa canggung, membuatnya ingin memukul Lyota dengan keras. Gadis itu, bukankah temannya? Gadis itu, bukankah dia pasangan kecil? Karena Panesa sudah berkata seperti itu, Orila yang tidak bersedia pun merasa sungkan. Hanya bisa mengiyakan ajakan makan siangnya. Dipisahkan oleh jarak yang jauh, Lyota berteriak dan melambai ke arah Orila.
"Orila, kita di sini." Dia bukan orang buta. Untuk apa berteriak sekeras itu? Dasar gadis bodoh Lyota. Kenapa tidak bisa mengubah karakternya yang seperti ini? Untung saja dia terlahir dari keluarga yang terkenal. "Halo Kakak Vanessa." Orila dengan sungkan menyapa Vanessa. "Orila, ayo naik ke mobil." Vanessa tersenyum padanya. Mengapa Vanessa tiba-tiba datang menjemputnya untuk makan? Orila berpikir dengan wajah cemberut. Apakah karena Vanessa tahu hubungan antara Abang Hansel dan dirinya? Dan tahu bahwa Abang Hansel tinggal di rumahnya selama 1 malam tadi malam? Apakah Vanessa mencarinya untuk menyatakan kedaulatannya hari ini? Jika benar demikian, apa yang harus dia lakukan? Tepat setelah Orila memikirkannya, mobil yang mereka naiki telah tiba di depan Istana Utara. Lyota berkata, "Orila, sudah tiba." Orila turun dan melihat. "Ini Istana Utara?" Lyota mengangguk. Iya. Kakak Vanessa sengaja membawa kita datang untuk melihat adegan besar di mana para pemimpin negara bertemu. Seharusnya Orila menolaknya langsung. Tapi karena bisa melihat Abang Hanselnya dari jarak yang dekat, bisa melihat cara kerjanya Abang Hansel dengan dekat, dia tidak bisa menolaknya. Ketika Vanessa memasuki Istana Utara, dia secara alami memiliki jalur khusus. Dia menyapa para penjaga dan membawa Orila dan Lyota bersama untuk memasuki restoran para pemimpin negara. Vanessa berkata, "Pertemuan pagi hampir berakhir. Para peserta pada siang hari akan makan bersama di ruang VIP. Aku telah memesan tempat duduk untuk kita." Lyota berkata, "Kakak Vanessa, kamu sangat hebat. Kamu bisa membawa kita ke tempat seperti ini." Vanessa tersenyum dan tidak berbicara. Dia tahu betul bahwa dia tidak sebaiknya, tetapi bahwa dia dalam kapasitas tunangan presiden yang memberinya banyak kenyamanan. Sekali dia tidak memiliki identitas ini, maka dia bukan apa-apa. Bahkan nasibnya sendiri bukan berada di tangannya sendiri. Lyota mengajukan banyak pertanyaan tanpa henti. "Kak Vanessa, apakah kita boleh duduk satu meja dengan Kak Miguel?" Masih belum mendapatkan jawaban dari Vanessa, dia melanjutkan. "Aku belum pernah berpartisipasi dalam perjamuan negara seperti ini. Aku pikir pasti ada banyak makanan lezat." Vanessa tersenyum lembut, lalu berkata, "Lyota, aku benar-benar iri padamu." Dia iri bahwa Lyota memiliki saudara lelaki yang sangat mencintainya. Iri dengan kehidupan Lyota yang begitu sederhana. Selain makan, apapun yang tidak perlu dipikirkan lagi. Lyota terkejut dan berkata, "Kakak Vanessa, apakah tidak salah? Apa yang membuat kamu iri padaku? Aku yang seharusnya merasa paling iri padamu. Kamu lemah lembut dan cantik, berpendidikan tinggi, dan kedepannya akan menikah dengan kakak Miguel." Lyota sangat iri pada Vanessa karena dia akan menikah dengan Miguel. Dia tidak hanya sekali berharap ingin menjadi tunangannya kakak Miguel, tetapi dia terlihat buruk. Penampilannya biasa-biasa saja dan juga tidak pintar. Suka makan. Dengan apa dia berhak untuk tinggal di samping kakak Miguel? Vanessa tidak menjawabnya lagi. Lingkungan hidup setiap orang berbeda, sehingga hal-hal yang ingin mereka kejar berbeda, dan definisi kebahagiaan pun berbeda. "Orila, kenapa kamu tidak bicara?" tanya Lyota. "Aku hanya mendengarkan pembicaraan kalian saja sudah cukup."
Di hadapan orang asing, kata-kata Orila tidak pernah banyak. Siapapun yang tidak terbiasa dengannya akan merasa bahwa karakternya seperti ayahnya. "Kakak Miguel, kalian lihatlah, kakak Miguel sudah kemari." Liota pertama kali melihat Miguel yang datang kepada mereka. Orila melihat ke bawah ke arah jari Liota dan dia melihat Abang Hanselnya dikelilingi oleh sekelompok orang, tersenyum dengan senyum ringan dan berjalan dengan langkah yang elegan. Begitu dekat dengan perasaan Abang Hansel, mata Orila jatuh pada tubuhnya dan kemudian tidak bisa bergerak. Melihat pembicaraan para pemimpin dari berbagai negara, dia menunjukkan keagungan dan kekuasaannya di tangan presiden. Mereka datang ke arah mereka, mengawasinya semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Orila dengan gugup mengepalkan tinjunya, berpikir apakah akan menyapa dia. Siapa tahu dia sudah berpikir terlalu banyak. Ketika Tuan Presiden melewati sisinya, matanya hanya terhanyut dari tubuhnya, dan dia diangkat, dan dia benar-benar kedinginan seperti orang yang tidak mengenalnya.